Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestiwela Arika. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Yuyun Indasari. Kami dari jurusan Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan bahan alam dalam proses pembelajaran anak usia 5-6 tahun. Bahan alam adalah bahan yang didapatkan langsung oleh alam sekitar, baik lunak maupun keras. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam untuk membuat suatu produk atau karya dan dimanfaatkan sebagai media dalam belajar. Bahan-bahan alam yang dapat dimanfaatkan antara lain batu-batuan, kayu, ranting, biji-bijian, daun, pelepah, bambu, dan lain sebagainya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa media bahan alam adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini pendidik dapat memanfaatkan bahan alam dalam mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Nama saya Yuyun Indasari, saya dari PIAUD 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai pengertian pengembangan. Pengertian pengembangan adalah kegiatan interaksi yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dalam proses belajar. Kemudian pengertian pengembangannya sendiri adalah bagaimana cara guru tersebut dalam mengembangkan aspek-aspek yang ada pada anak usia dini. Kemudian menyambung dengan itu, anak usia 5 sampai dengan 6 tahun adalah masuk pada anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Pendidikan anak usia dini yaitu upaya pembinaan kepada anak sebelum anak melakukan pembelajaran yang lebih lanjut. Kemudian menyambung dengan pengertian pengembangan tadi, guru di sini mengajak anak untuk melakukan metode eksperimen, yaitu guru memberikan pengalaman yang nyata terhadap anak dengan melakukan percobaan, kemudian anak mengamati hasilnya. Pada metode eksperimen ini, guru menggunakan bahan alami, yaitu daun jati dan juga kunyit. Daun jati tersebut sudah direbus, kemudian menghasilkan warna merah ketuaan, dan juga yang kunyit, guru sudah memarutnya, kemudian warna kunyit tersebut menjadi warna kuning. Kemudian dikasih air, dan kemudian apa yang dilakukan guru yaitu menyediakan 3 botol. 2 botol tersebut sudah diisi dengan air dan juga bahan tersebut, yaitu yang botol yang pertama menggunakan daun jati, rebusan daun jati, botol yang kedua menggunakan kunyit yang sudah diparut, kemudian botol yang tengah itu tidak diisi apa-apa. Kemudian tisu ditaruhkan di dalamnya, yaitu tisu disalurkan ke antara botol yang berisi daun jati, ditaruh ke tengah, kemudian ada kunyit yang ditaruhkan ke tengah juga. Jadi akan mengalir dan memberikan eksperimen warna. Jadi warnanya akan berubah dari kuning ke merah, itu tadi dicampurkan akan berubah warna menjadi warna coklat, kata si anak gitu. Jadi ketika anak ditanya, "Nak, ini tadi warnanya apa?" Kemudian anak menjawab, "Itu warnanya jadi coklat, Bu." Begitu. Kemudian ada aspek yang dikembangkan di situ, yaitu 6 aspek dalam diri anak. Namun penekanannya di sini lebih kepada aspek seni, karena aspek seni adalah bagaimana cara anak mengamati hal tersebut, kemudian anak tahu, oh ini berubah warna, Bu, menjadi warna coklat, seperti itu. Kemudian ada aspek kognitif. Aspek kognitifnya, anak itu mengamati, oh ini ternyata bisa merambat ya menggunakan tisu, oh seperti itu ya, ternyata air itu sifatnya merambat ya,
seperti itu. Jadi ada aspek lain yang dikembangkan. Dan tidak hanya itu, ya terus ada aspek bahasa, yaitu bagaimana cara anak mengungkapkan tersebut pada guru. Oh, ternyata seperti ini, Bu. Itu masuk pada aspek bahasa. Ada aspek sosial emosional, yaitu di mana anak berusaha untuk sabar dalam menunggu hasilnya. Kan menetesnya air itu lumayan lama, jadi anak-anak harus bersabar. Kemudian ada aspek fisik motorik, yaitu motorik halus, di mana anak tadi belajar untuk menuangkan, belajar menghubungkan tisu dari botol yang pertama ke botol yang kedua, dari botol yang ketiga ke botol yang kedua lagi, seperti itu. Kemudian ada aspek nilai agama dan moral, yaitu oh, bahan alam itu yang menciptakan Allah ya, Bu. Oh iya, Bu, bahan alam itu seperti ini, kalau tidak ada kehendak Allah tidak akan terjadi, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan guru itu dapat mengembangkan aspek-aspek yang ada pada diri anak. Jadi guru harus banyak memberikan stimulasi kepada anak agar aspek-aspek pada diri anak itu dapat tereksplor dengan baik, dapat berkembang pula dengan baik. Pemanfaatan media pembelajaran yang dimaksud oleh penulis yaitu berupa pemanfaatan bahan alam. Di sini penerapan dilakukan dengan cara melukis dengan teknik airbrush. Kemudian cara melakukannya adalah yang pertama, daun diletakkan di atas kertas HVS yang sudah disediakan. Kemudian sikat giginya dimasukkan ke sini. Kemudian di brush seperti ini. Di brush sampai merata. Sudah, setelah itu daunnya kita ambil dan dia akan seperti ini. Ini hasilnya. Berikut adalah cuplikan video saya bersama anak-anak dalam melakukan kegiatan melukis dengan teknik airbrush. Selamat menonton. Mereka akan melakukan kegiatan melukis dengan teknik airbrush. Di sini saya membebaskan mereka dalam memilih warna apa yang mereka inginkan. Di sini saya memiliki dua warna, yaitu warna kuning yang berasal dari bahan alam kunyit. Kemudian yang warna hijau yaitu berasal dari bahan alam, yaitu daun pandan. Dengan kegiatan ini dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan motorik, perkembangan kognitif, dan perkembangan seni pada anak. Oke, Mas Fadil mau praktek apa? Sebentar, Mas, sebentar. Itu yang kiri, yang warnanya agak hitam, agak merah, itu daun apa tadi Bu Guru menjelaskan? Daun Oke, kalau yang paling kanan? Kunir. Oke, sekarang Mas Fadil mau mempraktikkan perambatan air dan nanti akan melihat hasilnya. Airnya nanti akan berubah jadi warna apa? Yang satunya Mas Fadil. Oke, ditunggu dulu sampai airnya merambat. Oke, pelan-pelan, hati-hati. Bismillah. Tunggu dulu ya. Bagaimana Mas Fadil? Warnanya menjadi apa itu yang tengah? Coklat.
coklat. Oke, terima kasih Mas Fadil. Jadi, perpaduan dari daun jati dan kunyit jika dipadukan, maka akan terbentuk warna apa Mas Fadil? Coklat. Coklat.